tadi Anda sedikit sudah memberikan seperti apa harusnya pemerintah bersikap terkait dengan hal ini. Lalu apabila pemerintah tidak juga turun tangan, lalu seperti apa dampaknya untuk jangka panjang? UKM kita ini secara populasi usaha itu adalah 99%. Jadi dari total populasi usaha 99% itu adalah UMKM. 97% angkatan kerja kita itu ada di sektor UMKM. Jadi kalau price dumping kemudian lanskap bisnis yang tidak sehat ini akan diteruskan sampai ke depan, tentu saja ini akan sangat berbahaya bagi kondisi perekonomian domestik kita. Karena ada 99% populasi usaha yang akan terganggu. Artinya 64 juta UMKM yang ada di Indonesia ini akan merasa terganggu. Dan ini tentu saja bisa dipastikan akan mengganggu ekonomi domestik kita kalau tidak segera kita atur. Baik, Pak Winter tadi disampaikan juga oleh Pak Ian ini kalau terkait dengan peningkatan bea masuk ini kan sebenarnya kerjasamanya bilateral gitu. Artinya ini membutuhkan juga pendekatan yang lebih besar lagi dan juga ada potensi apabila nantinya kita menerapkan bea masuk yang lebih tinggi. Ini akan diberlakukan juga untuk barang-barang kita yang diekspor ke negara tersebut begitu. Seperti apa resiko ini Anda lihat? Sekarang ini karena kondisi pasukan ekonomi global juga merasa terganggu karena perang Rusia dan Ukraina, negara-negara, masing-masing negara sekarang menerapkan economic security. Basis dari economic security ini adalah nasionalisme dan proteksi. Artinya kita boleh memproteksi produk lokal kita dan kita harus memproteksi produk lokal kita. Tidak hanya semata-mata karena kita globalisasi, kemudian kita bisa membuka sedemikian luas produk luar masuk ke Indonesia. Bahkan kalau kita berkaca ke beberapa produk, misalnya produk pisang misalnya, kalau mau diekspor ke Jepang, itu ada 3 titik hitam saja udah nggak boleh diekspor ke sana. Ada 26 sertifikasi, yang 6 sertifikasi harus di-renew setiap 3 bulan sekali. Itu kan dalam rangka mereka ingin memproteksi produksi dalam negeri mereka. Nah, kita jangan membuka diri terlalu luas, kita juga harus memproteksi. UKM kita ini sekali lagi ada 64 juta. Siapa lagi yang akan memproteksi mereka kalau bukan kita sendiri? Baik, kita akan beralih ke Pak Ian. Pak Ian, Pak Winter katakan proteksi ini dibutuhkan. Anda melihat seperti apa kalau ternyata ini diberlakukan sebaliknya ke negara kita? Ya Bu, jadi saya setuju sekali dengan Pak Winter bahwa proteksi atau non tarif barrier itu kita harus lakukan ya di industri kita, karena masalahnya kita tidak melakukannya pun beberapa negara tujuan ekspor kita seperti India, China, dan Turki itu sudah melakukan terhadap produk-produk yang memang diproduksi di dalam negeri cukup besar. Dan kita tahu sendiri angkatan kerja di industri tekstil itu ada sekitar 3,5 juta yang di sektor UMKM, jadi itu cukup banyak. Jadi kita juga harus melakukan level playing field seperti yang tadi dikatakan Pak Winter, dan juga tentunya kita harus bisa membuat sebuah strategi di mana produk-produk yang sudah bisa diproduksi oleh anak bangsa dan warga negara Indonesia itu harus wajib dibeli dan didistribusikan dan ekonominya diputar. Karena kalau kita hanya semuanya impor, mengenal hanya yang murah saja, akhirnya nanti tidak akan ada lapangan kerja dan juga tidak ada ekonomi dan tidak akan ada orang yang bisa mampu membeli produk yang diproduksi tersebut. Dan kalau kita tidak cepat memproteksi produk-produk kita, seperti contohnya sekarang kita untuk ekspor benang atau ekspor baju ke India itu sudah bisa dikatakan impossible. Mereka bikin peraturan-peraturan yang sedemikian rupa yang verifikasinya pun harus oleh pihak regulator dari India, yang dimana kalau kita mau ekspor ke sana antri untuk verifikasinya itu 3 bulan. Jadi belum kita bisa ekspor, pabriknya mungkin udah keburu tutup duluan. Nah, kita seperti mau ekspor sejadah, Indonesia punya produksi sejadah yang cukup besar. Kita mau produksi ke Turki itu juga sangat sulit. Dan kita mau ekspor baju pakaian jadi ke China. Nah, itu juga sulit dan tidak mungkin karena di sana ada beberapa peraturan-peraturan yang sangat ketat terkait baju. Nah, tapi kok kita di Indonesia malah bahkan pakaian bekas made in China pun masuk ke negara kita. Saya rasa ini perlu ada perbaikan supaya UMKM kita bisa kembali bergeliat hidup dan juga bisa melakukan aktivitas produksi. Baik, lalu proteksi apa yang menurut Anda ini paling efisien selain juga bisa menaikkan bea masuknya? Selain bea masuk, salah satu yang paling efisien itu adalah merupakan Lartas dan juga dari Kemendak sendiri sudah ada mekanisme kuota. Nah, kepada siapa perizinan impor ini diberikan, berapa jumlahnya, dan
justifikasi dari jumlah. Nah, ini perlu ada mekanisme diatur supaya pelaku usaha yang melakukan importasi ini dipastikan adalah pengusaha-pengusaha yang memang memiliki legalitas yang jelas, mereka juga patuh pembayaran pajaknya, dan juga dipastikan yang diimportasi itu harus barang-barang yang baru dengan harga yang wajar. Nah, seperti kita tahu sekarang masalahnya ada perang dagang di dunia antara Amerika, China, juga ada perang Eropa, dan saya yakin negara-negara produsen ini seperti Bangladesh dan China itu banyak menerima cancellation. Dan kalau kita katakan cancellation itu pasti mereka dumping. Nah, ketika didumping, itu pasti mereknya pun merek nggak jelas karena belum tentu merek yang dijual di Eropa itu juga mempunyai representatif brandnya yang ada di Indonesia. Nah, jadi kembali lagi kalau kuota ini diberikan hanya kepada pemilik merek resmi, saya yakin jumlah barang ilegal yang diimpor itu bisa turun, dan juga tidak akan ada sembarangan ya, istilahnya pengusaha itu kan oportunis, lihat ada barang murah ya kita coba deh impor siapa tahu laku, ketika nggak laku dibanting, dan apalagi sekarang ada penetrasi pasar online yang begitu langsung ke direct user ya, otomatis ini akan mempengaruhi teman-teman kita di UKM dan khususnya industri garment yang kecil ya.